Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sungguh bersyukur kita dapat menikmati hari yang baru, bukan? Semoga kabar saudara semuanya baik, sehat, dan tetap semangat ya. Marilah sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Kau berikan lagi kepada kami. Kami sungguh meyakini bahwa hanya karena pertolongan, kemurahan hati dan berkat-Mu sajalah kami bukan hanya dapat menjalani dan mengisi hari ini dengan baik, namun kami juga akan mengalami banyak sukacita karena berkat-Mu ada bagi kami sepanjang hari ini. Karena itu kiranya Engkau berkenan memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang menolong kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan kami dimampukan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Kami berdoa dan memohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, renungan kita hari ini, Jumat 26 Juli 2024, berjudul Kuasa Kata, didasarkan pada Kolose pasalnya yang ketiga ayat 12 hingga 17. Mari kita membaca firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan sebuah penelitian, diketahui bahwa setiap orang rata-rata mengeluarkan sebanyak 30.000 kata setiap harinya. Itu artinya kita menggunakan banyak waktu untuk berbicara, dan setiap kata yang kita ucapkan itu sangat penting bagi kita dan orang lain juga yang mendengarnya. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga perkataan kita. Perkataan kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Perkataan kita adalah isi pikiran yang dibunyikan. Dari perkataan orang bisa bersimpati atau membenci kita. Perkataan kita menunjukkan kualitas diri kita. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose juga menekankan pentingnya memperhatikan kualitas perkataan. Perkataan yang kita ucapkan
harus selaras dengan kehendak Yesus dan hikmat-Nya. Tujuannya adalah agar perkataan yang kita ucapkan membangun dampak yang positif bagi kehidupan bersama, dalam keluarga, dalam pelayanan, pekerjaan, dan sebagainya. Bagi Paulus, perkataan yang diucapkan harus menjadi sarana bagi kita untuk memperlihatkan kasih Yesus kepada sesama. Salah satu tugas panggilan kita adalah bersaksi, bukan? Kesaksian pertama-tama dapat dilakukan melalui setiap perkataan yang kita ucapkan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut orang Kristen sejatinya adalah kesaksian tentang Yesus yang hidup dalam dirinya. Mari kita buat diri kita berharga di mata orang lain. Dan itu bisa dimulai dari ucapan yang kita keluarkan kepada sesama. Kiranya renungan pagi ini boleh menolong kita untuk selalu bersyukur atas setiap perkataan yang boleh kita ucapkan. Seraya berhati-hati dan waspada, kita boleh memastikan apa yang kita ucapkan itu hanyalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan membangun hal-hal yang positif yang berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga lewat perkataan kita yang membangun, yang menghibur, yang memberi semangat, tapi juga mungkin yang berupa teguran dan nasihat akan menjadikan suasana di sekitar kita dan orang-orang yang ada di dekat kita boleh menjadi lebih baik hari demi hari. Tuhan yang menganugerahkan perkataan kepada kita kiranya memberkati dan memampukan kita untuk dengan bijaksana menggunakan setiap ucapan dan perkataan yang baik dan membangun. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahwa kepada kami Engkau menganugerahkan sebuah alat komunikasi lewat mulut kami, di mana melaluinya semua perkataan dapat keluar. Kami mohon Tuhan menolong kami, agar setiap kali kami berkata-kata, setiap kali kami berucap kepada siapapun juga, kepada orang-orang di sekitar kami, entahkah keluarga, ataupun rekan sejawat kami, rekan kerja kami, rekan sepelayanan kami, tetangga kami, bahkan orang-orang yang kami jumpai setiap hari. Kami boleh memastikan kata-kata yang terucap dari mulut kami adalah kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang berupa kebaikan dan mendatangkan hal-hal yang positif, membangun orang lain, memberi semangat dan juga pengharapan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengendalikan perkataan-perkataan kami, sehingga apa yang terucap, apa yang keluar dari mulut kami boleh berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi semua orang. Kami memahami, kami menyadari akan kelemahan kami. Kadang spontanitas dan hal-hal yang mendadak tiba-tiba terjadi begitu saja dan sehingga menciptakan ucapan-ucapan yang spontan pula dari mulut kami. Maka biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk melatih diri kami sedemikian rupa, lebih memikirkan, lebih menyeleksi, lebih berhati-hati dengan ucapan perkataan sehingga boleh menjadi kebaikan dan membangun kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan hidup kami hari ini, semua pekerjaan, tugas dan aktivitas kami, juga keluarga yang kami sayangi, dan semua hal yang akan kami alami hari ini, biarlah boleh menjadi jalan bagi kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
Dan melaluinya kami terus dikuatkan, bertumbuh dalam iman dan semakin dimampukan untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.